Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel Apir TV Official. Dalam video saya kali ini, saya mau mungkin memberikan sedikit tutorial cara belajar setengah kopling ya guys ya, biar cepat bisa itu seperti apa. Nah, sebelumnya harus kalian ketahui dulu, setengah kopling itu sangat penting sekali ya di dalam penggunaan mobil manual. Walaupun kalau setengah kopling ini terlalu sering digunakan, itu akan membuat kampas kopling cepat habis ya. Misal kalian ditanjakan, terus kalau mau berhenti di tengah-tengah tanjakan tanpa injak rem, maka kalian harus menggunakan setengah kopling guys. Nah, tindakan yang sering seperti itu bikin cepat kampas kopling cepat habis. Tapi di lain itu, penggunaan setengah kopling itu harus juga untuk sebuah kasus tertentu di jalan ya, karena memang itu mengharuskan kita untuk setengah kopling. Misal kita ketemu persimpangan di tanjakan, nah itu kita menggunakan setengah kopling, atau kita menggunakan perpaduan antara handrem sama nanti permainan setengah kopling juga. Nah itu makanya penting sekali, makanya kalian harus belajar setengah kopling guys ya. Nah oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke topik utamanya, yaitu belajar setengah kopling ya guys ya, biar cepet bisa tuh gimana. Pertama-tama kalian harus mencari jalan yang sedikit nanjak ya, mungkin seperti ini. Tapi ini mungkin kalau untuk yang masih pemula terlalu tinggi ya, tapi kalian bisa cari yang agak landai lah. Kalian nggak usah pakai handrem, langsung aja pakai pedal rem ya. Jadi setengah kopling itu kita memadukan antara gas sama kopling biar seimbang dan membuat mobil itu bisa stagnan di area tanjakan guys. Nah, jadi kita harus belajar mencari titik temunya mana yang pas ya, sesuai antara paling balance lah antara pedal kopling sama gas. Nah oke, untuk caranya kita bisa mulai dengan seperti ini. Ini kita di tanjakan ya guys ya. Kalian masukkan dulu ke gigi 1. Ada masuk gigi 1, terus kalian lepaskan dulu pedal rem. Habis itu langsung kaki yang itu injak gas. Habis itu kalian sambil lepas pedal koplingnya guys, kalian cari titik temunya antara persamaan antara gas sama kopling ya. Misal seperti ini guys, bisa kalian lihat ya. Nah ini ya, nah ini, nah kalian latih terus seperti ini. Nah kalian injak, lepas, injak lepas. Nah ini setengah kopling ya, posisi berhenti tanpa pakai rem. Habis itu kalau udah seperti ini, kalian injak lagi pedal koplingnya. Nah, terus kalian cari lagi, kalian ulangi hal-hal semacam ini ya, seperti ini kalian ulangi sampai kalian benar-benar hafal di mana titik pertemuan yang seimbang antara gas sama kopling ya. Guys, kita coba cari yang di atas sana guys. Nah, sini ya. Nah kalau jalan pelan di tanjakan pun tidak perlu pakai setengah kopling ya, kita bisa lepas seperti ini, jalan pelan seperti ini ya. Ini bisa kalian terapkan juga guys ya. Nah oke, ini cukup landai ya guys ya. Nah, oke, nah, kita belajar di sini. Tapi kalau kalian masih pemula, saya sarankan jangan di tempat yang seperti ini. Ini karena kalau buat yang masih pemula, lokasinya termasuk berbahaya guys ya. Ya, oke. Nah seperti ini, kalian ulangi lagi. Nah, nanti kalau kalian udah bisa paham setengah kopling, kalian mau stop and go di tanjakan tanpa menggunakan unrem itu bisa. Jadi kalian bisa stop and go tanjakan tanpa menggunakan rem. Oke, sini kita buka sedikit jendelanya karena biar tidak ngembun, kacanya udah mulai ngembun. Nah ini saya tidak pakai AC juga ya. Oke, nah ini. Jadi kalian bisa belajar seperti ini guys. Untuk belajar setengah kopling itu seperti ini guys, cari jalan yang sedikit nanjak, terus kalian belajar seperti ini. Misal ini ya.
lepas rem, habis itu injak gas, habis itu pelan lepas pedal koplingnya. Nah sini ya, ini untuk kalian mencari atau mengetahui titik temu yang seimbang antara gas sama kopling. Kalau misal terlalu lebar buka koplingnya jadi jalan, tapi kalau terlalu kecil gasnya dia tetap masih mundur gitu guys ya. Jadi benar harus pas. Nah ini kadang-kadang kita butuhkan di situasi tertentu seperti tanjakan seperti ini, misal lagi rame jalan ini, anggap aja depan ini rame jalannya, terus kita butuh menggunakan setengah kopling atau stop and go di tanjakan. Nah kalian harus menguasai setengah kopling itu guys ya, karena ini penting sekali guys. Ini ya, oke ya, ini nanti di depan situ ada pertigaan juga tanjakan, kita bisa coba untuk praktekin di situ ya. Nah ini lepas. Nah kalau misal di tanjakan merayap, kalian pakai gigi satu terus gasnya kecil aja gini guys, nggak usah pakai gas besar, gas kecil. Nah, daripada kalian pakai setengah kopling, mending kalian pakai gigi satu, gasnya kecil segini ya. Ini enggak jadi masalah guys, malah jadi masalah kalau kalian pakai setengah kopling di posisi tanjakan seperti ini. Nanti lama-lamaan kampas kopling cepat habis. Nah ini di sini contoh penggunaan setengah kopling di tanjakan pas persimpangan guys ya. Nah ini kita akan melihat area kanan kiri. Nah misal kamu lewat sini ya. Nah jadi kalian bisa menggunakan setengah kopling untuk kondisi-kondisi seperti itu. Jadi sangat penting sekali guys. Jadi kalian tidak perlu narik handrem ya, dan kalian nggak perlu juga takut mobilnya mundur kalau kita pakai setengah kopling. Tapi itu perlu diingat, jangan terlalu sering guys, apalagi kalau kita jalan nanjak merayap terus kita menggunakan setengah kopling terus, nah itu bisa bahaya guys ya. Itu pentingnya setengah kopling guys. Nah setengah kopling pun bisa kita gunakan ketika di tikungan ya. Tikungan posisi datar pun bisa, tikungan yang posisi kita akan nanjak pun bisa, biar kita hendak injak rem ya. Tapi perlu diingat kalau kalian menggunakan setengah kopling itu harus pakai gigi kecil guys, gigi satu, jangan gigi besar, karena pasti tidak mampu mesinnya, dia terlalu ketat, tidak mampu dia untuk dorong angkatan dari gigi besar ya. Oke, itu di depan ada simpang 3 perempatan malah itu. Nah, 1 2 3 4 5, simpang 5 guys depan tuh ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan mungkin setengah kopling itu ya. Itu untuk jalan datar atau jalan yang sedikit naik. Tapi kalau nurun ya enggak bisa guys. Kita kalau ketemu simpangan terus jalan turun ya kita tetap harus menggunakan rem. Nah ini karena sedikit nurun ya, jadi kita tetap harus menggunakan rem guys. Kita rem dari sini, habis itu lihat kanan kiri dulu, kanan dulu, habis itu lihat kiri, kanan oke, kita bisa masuk guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys ya, penggunaan setengah kopling atau belajar setengah koplingnya.
kurang lebih seperti itu. Kalian bisa belajar di tempat yang sepi, jangan jalan umum ya. Bisa kayak saya tadi itu jalan kampung seperti itu yang sepi dan sedikit nanjak. Biar apa? Biar kita nggak mengganggu pengendara lain guys ya. Dan itu karena setengah kopling itu kita lawannya dengan mobil yang jalannya mundur, makanya kalau kita di tempat sepi itu tidak takut di belakang ada kendaraan lain gitu ya guys ya. Nah ini misal kita mau stop and go di tanjakan ini ya. Nah, oke. Kali ini nanjak. Ini kayak gigi 2 guys, agak ketar kalau gigi 2. Kita masukin pakai gigi 1, lepas rem, injak gas, langsung habis itu lepas pedal kopling. Nah tapi kecepatannya harus cepat guys ya. Nah, oke. Jadi kalian kalau bisa berhenti di tengah-tengah seperti ini nggak usah khawatir, injak aja pedal rem ya, nggak usah pakai rem, nggak masalah. Habis itu kecepatan kaki kalian memindahkan kaki kanan ke pedal gas, habis itu lepas pedal kopling. Nah, guys, kalau udah mulai jalan kita lepas kaki yang dari pedal kopling. Nah, habis itu kita berjalan normal lagi. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini.